Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 264, Menghancurkan Kediaman Hailey. Sebelum pergi, Victoria tak kuasa menahan diri untuk memeluk Jordan. Dia berkata dengan penuh kasih, "Sayang, kamu sangat baik, dan kamu tidak pernah melakukan hal jahat dalam hidupmu. Mengapa Tuhan begitu tidak adil padamu? Mengapa dia harus menyiksamu seperti ini?" Victoria terlalu kasihan pada Jordan. Jordan mencintai Hailey dengan sepenuh hatinya, tetapi kemudian disakiti olehnya dengan kejam. Namun, Jordan tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, "Mungkin ini pembalasan. Balas dendam." Victoria melepaskan Jordan dan menatapnya dengan bingung. Jordan berkata, "Victoria, aku sebenarnya tidak sebaik yang kau katakan. Aku juga pernah melakukan banyak hal jahat dan jahat sebelumnya." Victoria bertanya dengan tidak percaya, "Apa, hal jahat apa yang pernah kau lakukan sebelumnya?" "Aku pernah menyakiti seorang gadis sebelumnya," kata Jordan, tidak mau mengingat masa lalu. Victoria bertanya langsung, "Bagaimana kamu menyakitinya? Siapa dia?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Victoria, aku tidak ingin membicarakan masalah ini karena masalah ini sudah sangat merusak hidupku. Aku harus pergi sekarang, tinggal di rumah dan jaga dirimu." Jordan hanya ingin segera mengetahui siapa ayah kandung Leah dan apakah Hailey berbohong atau tidak. Jordan naik mobil yang sama dengan Victoria dan Pablo saat mereka menuju Orlando. Lebih dari 1 jam kemudian, di kawasan Green Garden di Orlando. Ketuk-ketuk. Pintu salah satu rumah di kawasan itu diketuk tak henti-hentinya. "Siapa ini?" Pemilik rumah tampak agak berhati-hati dan tidak langsung membuka pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah seorang wanita cantik dan modis. "Annyeonghaseyo, halo. Saya dari Perry Express." Begitu mendengar ucapan salam khas Korea, pemilik toko langsung membuka pintu dan menatap wanita cantik ini. "Ternyata sekarang kita punya kurir Korea di Orlando." Berkat rencana Jordan, gadis-gadis asing bekerja sebagai kurir di setiap kota besar, jadi semua orang sudah lama terbiasa dengan hal itu. Namun, Pablo tiba-tiba melompat dari persembunyian dan menendang pria itu ke dalam rumah sebelum menerobos masuk. "Siapakah kalian?" Pria itu sangat bingung dan tidak pernah menyangka bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi padanya. Pablo mencekik pria itu dan berteriak, "Bocah, kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau menyentuh wanita Tuan Jordan." Pria itu bingung dan bertanya, "Tuan Jordan." Pada saat ini, Jordan masuk dan menutup pintu. Ketika lelaki itu melihat Jordan, dia langsung mengenalinya. "Jordan Stelle." Pablo menamparnya dan berseru, "Jadi kamu benar-benar mengenal Tuan Jordan?" Namun, pria itu menatap Jordan dengan polos dan bertanya, "Jordan Stelle, tidak ada perseteruan di antara kita. Mengapa kau menargetkanku?" Jordan menatap pria bernama Wilbur Kai, yang tampak lumayan dan tinggal di rumah dengan dekorasi yang bagus. Ia menilai pria itu seharusnya cukup kaya. Tidak mengherankan jika dia bisa menjadi cinta pertama Hailey di sekolah menengah. Ketika Jordan melihatnya, dia merasakan kecemburuan dan permusuhan, tetapi dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Jordan berkata, "Kau pasti Wilbur Kai, kan? Kau tidak tahu mengapa aku berurusan denganmu." Jordan tidak ingin mengatakannya secara langsung dan ingin Wilbur menjelaskannya sendiri. Pablo menekan Wilbur ke tanah, membuatnya tak bisa bergerak. "Hanya karena aku dulu mencintai Hailey Camden. Apakah salah menyukai seseorang? Semua anak laki-laki di sekolah kita pernah menyukai Hailey sebelumnya." Sambil menjepit Wilbur di bawahnya, Pablo berkata, "Aku tidak bertanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa kini. Apakah kamu masih berhubungan dengan Hailey Camden? Apakah kamu pernah ke rumah Tuan Jordan di Rose Garden Villa?" Wilbur bertanya dengan panik, "Rose Garden Villa? Aku belum pernah ke sana sebelumnya. April lalu, istriku, pacarku saat itu, dan aku berada di Eropa selama sebulan. Aku bahkan tidak berada di negara itu." Jordan dengan hati-hati mengamati ekspresi Wilbur saat dia berbicara dan bertanya, "Apakah kamu punya bukti?" "Saya melakukannya di ponsel saya, Instagram, dan Twitter." Oleh karena itu, Jordan meminta Pablo untuk melepaskan Wilbur dan menyuruh Wilbur mengeluarkan ponselnya untuk menjelajahi akun Twitter dan Instagram miliknya dan milik pacarnya. Ternyata dia dan pacarnya memang sedang berada di luar negeri saat itu. Dengan kata lain, orang yang berbohong adalah Hailey. Dia sama sekali tidak meminta cinta pertamanya untuk membantunya. Hailey Camden masih berbohong. Jordan jengkel. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Hailey masih punya nyali untuk menipu Jordan. Jordan tidak lagi mempermasalahkan Wilbur dan langsung pergi. Di sisi lain, Pablo melemparkan $2.000 kepada Wilbur dan mengancam, "Jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya." Keduanya kembali ke mobil dari lantai atas, dan Pablo berkata, "Tuan Stelle,
Maafkan saya, tetapi meskipun Hailey adalah mantan istri Anda, saya pikir kita tetap harus menghukumnya agar dia bisa berperilaku baik. Bahkan Pablo tidak tahan dengan kenyataan bahwa Hailey berulang kali menipu Jordan. Jika bukan karena Hailey adalah mantan istri Jordan, Pablo tidak akan peduli dengan keluarganya atau betapa cantiknya dia. Dia akan menculiknya dan membiarkan saudara-saudaranya mempermainkannya. Jordan juga punya pemikiran yang sama. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, hukuman terbaik untuk Hailey bukanlah memukulinya, tetapi membuatnya tidak punya apa-apa. Telepon Frank dan katakan padanya bahwa aku ingin keluarga Camden bangkrut dalam seminggu. Aku ingin mereka tidak punya apa-apa lagi. Ya, jawab Pablo dengan hormat. Jordan bertanya, bagaimana perkembangan Hailey Residence? Pablo berkata, hampir selesai. Pintu depan sudah dibuka. Tulisan, Hailey Residences terlihat sangat mengesankan. Lepaskan, kata Jordan dingin. Kota New York. Sylvie tiba di bangsal rumah sakit dengan panik dan berkata kepada Hailey, Hailey, berita buruk, kita dalam masalah sekarang. Banyak mitra kami yang telah mengajukan laporan terhadap kami dan menuntut ganti rugi dari kami. Bahkan nenek Anda pun kini sangat khawatir. Dan, Hailey Residence milikmu. Saat itu, Hailey sedang menggendong putra Jordan dan menggodanya. Mendengar perkataan Sylvie, dia langsung bertanya dengan panik, apa yang terjadi dengan Hailey Residence? Hailey Residence adalah istana Hailey dan hal yang paling ia pedulikan. Hailey selalu membanggakan dirinya sebagai seorang ratu, dan dia melihat kediaman itu sebagai istananya di mana dia akan menampilkan pesona dan statusnya. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sylvie berkata, saya dengar tempat itu akan dirobohkan. Tim konstruksi sudah datang ke lokasi. Tidak. Hailey tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Sambil menggendong bayi-bayinya, dia bergegas keluar dan berseru, aku ingin segera pergi ke Orlando. Lebih dari 1 jam kemudian. Di kawasan perumahan mewah Hailey Residence di Orlando. Desain pintu masuk Hailey Residence dikenal sebagai salah satu yang termewah dan terindah di dunia. Desainnya dibuat oleh desainer ternama yang direkrut Jordan dari luar negeri. Papan nama dengan kata-kata, Hailey Residences sudah tergantung di pintu. Namun, pada saat ini, hal itu telah dihapus. Jangan dibuang. Berhenti. Cepat, hentikan. Sebuah Audi tiba-tiba melaju dan Hailey bergegas menghampirinya.